Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 13 Februari 2021, berjudul Hukum Kasih Dituliskan Dalam Hati Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 31, ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pena Inspirasi menjelaskan alasan dengan perlunya hukum kasih dituliskan dalam hati menurut renungan kita pagi ini dan kaitannya dengan kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, Kristus telah menyerahkan dirinya menjadi korban demi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sifat hukum itu tidak pernah berubah. Hukum Allah tidak berubah dalam sifatnya, dan oleh sebab itu Kristus menyerahkan dirinya menjadi korban demi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan Adam kehilangan Taman Eden dan telah ditaruh dalam masa percobaan bersama semua keturunannya. Kedua, Kristus telah memikul salib penyangkalan diri dan pengorbanan diri bagi kita, dan orang melanggar hukum Allah itu akan meminum cawan murka Allah. Yesus oleh hukum kasih yang simpatik menanggung dosa kita, mengambil hukuman kita, dan meminum cawan murka Allah yang menjadi bagian pelanggar hukum. Ia memikul salib penyangkalan diri dan pengorbanan diri bagi kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Maukah kita memikul salib bagi Yesus? Ketiga, hukum kasih adalah fondasi dari pemerintahan Allah dan makanya mentaati atau menolak hukumnya adalah pilihan dan bukan paksaan dari setiap orang. Hukum kasih adalah fondasi dari pemerintahan Allah. Kebahagiaan seluruh makhluk ciptaan tergantung pada kesesuaian mereka pada prinsip-prinsip kebenaran. Allah menginginkan dari semua makhluknya pelayanan kasih penghormatan yang terbit dari penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyenangi persekutuan yang terpaksa, dan kepada semua orang ia memberikan kebebasan kehendak, agar mereka bisa memberikan kepadanya pelayanan secara sukarela. Keempat, hukum kasih Allah menggembirakan hidup orang lain dan diri kita sendiri oleh pelayanan kasih Kristus. Hukum Taurat Allah adalah hukum kasih. Ia telah mengelilingimu dengan keindahan untuk mengajarkan kepadamu bahwa engkau ditempatkan di dunia tidak semata-mata untuk mencari untuk dirimu sendiri, untuk menggali dan membangun, untuk bekerja keras dan berputar, tetapi untuk membuat hidup gembira dan bersukacita dan indah dengan kasih Kristus bagaikan kembang-kembang yang menggembirakan hidup orang lain oleh pelayanan kasih. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.